Selamat pagi saudara sekalian. Bersyukur untuk hari ini kita boleh ketemu lagi dan kita akan belajar melanjutkan untuk belajar bahasa Ibrani. Kita sudah belajar masuk di dalam kata kerja. Dan kemarin kita sudah belajar dengan kata kerja perfect dan hari ini kita akan lanjutkan dengan kata kerja imperfect. Ya. Jadi ada kata kerja perfect dan kata kerja imperfect. Ya, saya akan share screen untuk materi kita hari ini. Ya, tetap saya ambil dari bukunya Pak Buker untuk kata kerja imperfect. Ya, sebentar saya akan spotlight. Ya, kata kerja imperfect. Sebagai kebalikan dari kata kerja perfect, kata kerja imperfect menyatakan perbuatan yang belum sempurna atau belum selesai. Ya, biasa disebut dengan future atau bentuk berawalan. Jadi saudara sekalian, kita sudah belajar kata kerja perfect, kata kerja yang sudah selesai, sudah sempurna. Nah, untuk imperfect itu adalah perbuatan yang belum sempurna atau belum selesai. Jadi kebalikan dari kata kerja perfect. Nah, sama seperti kata kerja perfect, kata kerja imperfect pun juga ada bentuk ya paradigmanya. Mari kita akan lihat di dalam bagian ini ya pola pembentukan kata kerja imperfect. Ada tunggal dan ada juga jamak. Nah, kalau kita lihat di dalam bagian ini jelas sekali bahwa pembentukan paradigma kata kerja perfect ini ada tunggal, 3 maskulin, 3 feminim, 2 maskulin, 2 feminim, dan 1 maskulin feminim. Imperfect, tunggal, 3 maskulin, dan seterusnya. Nah, juga ada nanti bawahnya itu adalah jamak. Ya, imperfect bentuknya jamak. Nah, mari kita akan lihat untuk yang tunggal di sini bagaimana dengan paradigma dari pembentukan dari pola kata kerja imperfect. Ya, imperfect tunggal 3 maskulin. Nah, kita masih pakai kata kerja dasar yaitu kof, tet, dan lamet, khatal. Nah, di sini kalau kita lihat dari kata kerja dasar khatal, kalau kita bentuk menjadi kata kerja imperfect tunggal 3 maskulin menjadi yifto, yang artinya dia akan mematikan. Untuk imperfect tunggal 3 feminim yaitu tikto, dia akan mematikan. Tikto. Bagaimana dengan imperfect tunggal 2 maskulin? Sama, tikto, engkau akan mematikan. Lalu untuk imperfect tunggal 2 feminim adalah tiftelu. Tifteli, tifteli, engkau akan mematikan. Lalu imperfect tunggal 1 maskulin feminim yaitu ekto, saya akan mematikan. Nah, mari kita akan lihat terkait dengan paradigma pembentukan kata kerja imperfect. Nah, di sini tambahannya ada di depan awalan ya, dari y. Lalu untuk 3 feminim juga ada di depan. T. 2 maskulin sama T. 2 feminim juga T, tapi ingat di sini ada akhiran li, ini ada iotnya. Walaupun ini sebenarnya adalah direct komplit. Demikian juga untuk 1 maskulin feminim tunggal ini di sini ada awalan ya ekto. Ini hekto. Ya, ekto. Jadi kalau kita lihat di sini jelas tambahannya ada pada awalan. Kalau kita lihat paradigma perfect itu akhiran ya.
Kemarin banyak akhiran, tapi kalau ini adalah awalan. Nah, mari kita akan lihat untuk bentuk jamaknya. Nah, bagaimana dengan bentuk jamaknya? Kalau kita lihat di dalam bagian ini, ya ternyata bentuk jamaknya tambahannya ada pada awalan dan ada pada akhiran. Nah, untuk imperfect jamak 3 maskulin, yiktelu. Mereka akan mematikan. Jamak imperfect jamak 3 feminim, tihtolna. Mereka akan mematikan. Untuk 2 maskulinnya, tihtelu. Kalian akan mematikan. Untuk 2 feminimnya, jamak 2 feminim yaitu tihtolna. Kalian akan mematikan. Untuk jamak 1 maskulin feminim yaitu nihtol. Jadi kalau kita lihat di dalam bagian ini, kata kerja dasarnya yang terdiri dari 3 konsonan tetap ya. Kof, tet, dan lamet. Kof, tet, dan lamet. Kof, tet, dan lamet. Kof, tet, dan lamet. Dan kof, tet, dan lamet. Cuma ada tambahan awalan. Nah, di sini ada yi, ti, dan ni. Lalu juga ada akhirannya. Ya, surek u, nah, surek u, dan nah. Jadi tambahannya ada pada awalan dan akhiran. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam bagian ini paradigma untuk kata kerja imperfect, di mana pembentukan kata kerja imperfect itu ada bentuk tunggal dan bentuk jamak. Nah, dan di sini setiap bentuk itu ada tambahan awalan dan ada juga yang ditambah dengan akhiran. Ya, ini memang perlu dihafal karena apa? Karena memang sebenarnya kata kerja dasarnya tetap. Cuma tambahan-tambahan inilah yang membentuk kata kerja itu menjadi kata kerja imperfect, jamak atau tunggal, lalu untuk orangnya tinggal orang keberapa. Kalau orang ketiga jamak 3 maskulin pasti tambahannya ada y dan surek di sini. Lalu 3 feminim ada t dengan surek dan tambahan ada pada vokalisasi ya. Demikian juga untuk 2 maskulin, 2 feminim, dan 1 maskulin dan feminim. Nah, ini memang harus dihafalkan ya. Pola pembentukan imperfect ialah kata kerja dasar ditambah awalan dan akhiran yang menyatakan subjeknya. Ya, seperti ini tadi ya. Nifto. Sisa-sisa kata ganti orang masih nampak pada beberapa bentuk. Memang pembentukan ini terkait dengan juga ya penambahan di kata ganti ya. Jadi kata ganti kita akan lihat di sini ya. Terkait dengan kata kerja imperfect ada di sini adalah tifto ya, 2 maskulin tunggal 2 maskulin engkau ya. Sebenarnya ini tambahan dari ata. Nah, ini ada taunya ya. Demikian juga 2 feminim ini adalah tifteli ya at. Demikian juga tol itu tambahnya ani. Ini kan ada sisa-sisa. Bahasanya kok kurang bagus, sisa-sisa. Bagaimana dengan jamaknya? Ya. Kalau kita lihat di sini adalah tiftolna. Betulkah tiftolna? Kita lihat jamaknya. Waduh. Ya, tiftolna, betul? Ya. Oke, kita lanjut. Ini dari kata hana. Tiftolna itu dari kata adena. Demikian juga nifto itu dari kata anahmu. Ya, ini ada. Jadi proses pembentukannya itu kata kerja plus kata ganti. Ya, sama seperti waktu pembentukan kata kerja perfect.
Ada kalanya akhiran ya u surek pada orang kedua maskulin jamak ditambahkan dengan huruf nun final. Misalnya di sini adalah tismeru, kalian akan memelihara. Bisa juga menjadi tismerun. Ya, kadang ada tambahan, tetapi memang artinya tetap sama. Ya, lalu selanjutnya kalau kita lihat di sini adalah terjemahan imperfect ya Ibrani, rumusannya yaitu perbuatan yang belum selesai. Kalau perfect itu perbuatan yang sudah selesai. Rumusan perbuatan yang belum selesai untuk imperfect mempunyai arti yang cukup luas dan yang perlu diketahui ya untuk dapat menemukan terjemahan paling tepat dalam setiap kasus ini memang perlu sungguh-sungguh diperhatikan karena cakupan yang cukup luas, otomatis memang kita harus benar-benar memperhatikan konteks, hayat dan semuanya untuk akhirnya kita bisa menemukan terjemahan yang tepat dari setiap teks atau konteks yang sedang dibahas. Mari kita akan lihat imperfect itu juga bisa menyatakan perbuatan yang sedang berlangsung. Jadi kalau kita lihat secara umum, imperfect itu perbuatan yang belum selesai. Namun imperfect juga bisa menyatakan, ya karena memang tadi cakupannya cukup luas, ini perbuatan yang sedang berlangsung baik sekarang maupun pada waktu yang lalu. Lalu yang kedua, imperfect juga dapat menyatakan perbuatan yang terus-menerus dan berulang-ulang dilakukan. Lalu yang ketiga, itu juga perbuatan yang hendak dilakukan, ada niat. Yang keempat, itu perbuatan yang akan berlangsung pada waktu yang akan datang. Karena ini perbuatan yang memang belum selesai. Ya. Atau belum sempurna gitu. Lalu yang kelima itu juga ini imperfect dapat menyatakan permintaan atau perintah. Jusif dari bahasa Latinnya yaitu perintah. Artinya ya arti ini muncul khususnya dalam bentuk kata kerja pada orang kedua dan orang ketiga. Ya, kecuali nah ini ada kekecualian dalam konjugasi ifil. Nanti kita akan pelajari konjugasi ya. Ada paradigmanya nanti kita akan kita akan pelajari. Bentuk perintah ini tidak dibedakan dari bentuk imperfect biasa. Ya. Jadi kalau kita lihat memang di dalam bagian ini jelas bahwa imperfect bisa menyatakan permintaan atau perintah khususnya pada kata kerja orang kedua dan orang ketiga. Kecualinya yaitu dalam kasus konjugasi ifil. Bentuk perintah ini tidak dapat dibedakan dari bentuk imperfect biasa. Nah ini misalnya hendaklah air berkeriapan. Hendaklah ini ya katalah ini sering mengindikasikan jusif atau perintah. Pergilah, datanglah, hendaklah. Ya. Mari kita akan lihat di dalam bagian ini, yis, re, ini kan shade, yis, re, shu, ha, mayim. Hendaklah air berkeriapan. Hendaklah raja mengadili. Yis, pok, ha, mele. Jadi ini orang kedua dan orang ketiga ya. Nah, mari kita akan lanjutkan untuk bentuk larangan. Jadi imperfect juga bisa menyatakan larangan. Imperfect yang didahului oleh al, jangan, adalah larangan. Ya, kemarin kita sudah belajar lo juga ya, tidak, larangan juga. Jadi kalau kita lihat di sini jangan memberontak itu al, tis, redu. Lalu jangan mengingat al, tis, kor. Discord.
Lalu yang selanjutnya itu ada larangan ilahi. Oh ya, ada juga di sini ya. Larangan yang diucapkan oleh Tuhan sendiri memakai imperfect yang didahului lo, bukan al. Ya, memang ada kekhususan di sini. Kalau al itu ya biasanya terkait dengan larangan secara umum, tapi khususnya terkait dengan larangan yang diucapkan Tuhan, dia nggak pakai al, tapi pakai lo. Ya, yang artinya jangan. Oh, yang artinya jangan, ya betul ya, bukan al, tapi memang yang artinya tidak. Sorry. Jadi imperfect yang ya ini larangan ilahi, ini adalah imperfect yang didahului lo sama dengan tidak, bukan al yang artinya jangan ya. Lo tik nok ini Gmail nun bad tik nok, jangan mencuri. Tidak, aku sekali-kali tidak akan mencuri. Ya, seperti itu ya. Inilah bentuk larangan Ibrani yang paling tegas. Kalau diterjemahkan secara hurufiah menjadi engkau tidak akan mencuri. Bentuk ini menyatakan bahwa Tuhan menantikan ketaatan yang mutlak. Dalam pandangan Tuhan, mustahillah bahwa anggota bangsanya masih akan mencuri, berbohong, membunuh, dan lain sebagainya. Oleh sebab itulah, maka bentuk perintah yang khas inilah yang dipakai dalam 10 hukum dan larangan-larangan lain yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Ya, ini kekhususan. Ya, kita sudah sampai tugas, kayaknya sudah selesai untuk imperfect ya. Jadi saudara sekalian, apa itu imperfect? Yaitu kata kerja yang belum selesai. Di sini ya, dengan paradigmanya tambahan pada awalan dan akhiran kalau bentuk tunggal seperti ini ya. Ya, memang harus diingat-ingat ini tambahan-tambahannya. Lalu untuk bentuk jamaknya adalah seperti di bawah ini. Ya. Kata kerjanya tetap ya, kata kerja dasar memakai kata kerja dasar dengan tambahan awalan dan akhiran. Nah, ini yang memang perlu dipahami. Lalu yang selanjutnya untuk imperfect yang perlu dipahami lagi, ya memang rumusan dari imperfect Ibrani yaitu perbuatan yang belum selesai. Namun imperfect juga dapat menyatakan perbuatan yang sedang berlangsung, perbuatan yang terus-menerus, perbuatan yang hendak dilakukan, perbuatan yang berlangsung pada waktu akan datang, dan juga di sini bisa menyatakan bentuk Joseph itu permintaan atau perintah. Nah, imperfect juga bisa menyatakan larangan. Dan secara khusus kita lihat ada larangan ilahi yang memakai lo, tidak akan. Ya, tidak akan. Ya, saya rasa itu yang saya bisa sampaikan. Untuk tugas-tugas nanti akan ada pembahasan tersendiri ya untuk tugas-tugas dari imperfect. Ya, jadi ini yang saya bisa sampaikan untuk bagian ini, saudara sekalian. Jadi kita sudah belajar kata kerja. Yang pertama itu kata kerja perfect, lalu yang kedua itu kata kerja imperfect. Nah, setiap kata kerja itu punya paradigma. Karena ya pasti ada kata kerja dasar dengan tambahan-tambahan yang ada, baik dari awalan maupun akhiran. Di mana tambahan-tambahan itu untuk menunjukkan subjek dari kata kerja itu. Mengapa demikian? Karena kita sudah belajar bahwa setiap kata kerja otomatis di dalamnya sudah ada subjeknya. Ya, subjeknya orang kata ganti orang keberapa. Itu sudah ada. Sehingga proses pembentukan inilah, jadi kata kerja dasar plus awalan akhiran yang menyatakan dari subjek dari kalimat
Nah, ada bentuk perfect ya, dengan ciri khas masing-masing, baik itu kata bentuk tunggal maupun bentuk jamaknya. Demikian juga dengan imperfect, itu juga ada ciri khas masing-masing untuk bentuk tunggal dan bentuk jamaknya. Ada tambahan-tambahan di awalan atau juga tambahan di akhiran. Jadi ini yang perlu dipahami dan dimengerti. Ya, saya rasa ini yang saya bisa sampaikan terkait dengan kata kerja imperfect. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.